Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Pranata dengan NIM E1111231050, Prodi Hubungan Internasional. Video ini adalah video lanjutan setelah sebelumnya pada penilaian tengah semester mata kuliah masalah minoritas dan integrasi nasional yang lalu, saya telah membahas mengenai etnis-etnis apa saja yang ada di China, dan contoh etnis minoritas yang saya ambil adalah etnis Uighur. Di video kali ini, saya akan kembali membahas mengenai etnis Uighur untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah masalah minoritas dan integrasi nasional. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Siapa itu Muslim Uighur atau etnis Uighur? Etnis Uighur atau Muslim Uighur adalah kelompok etnis yang sebagian besar tinggal di wilayah Xinjiang, China. Mereka merupakan salah satu dari beberapa kelompok etnis yang diakui secara resmi oleh pemerintah China. Etnis Uighur termasuk ke dalam kelompok etnis Turkik dan merupakan bagian dari kelompok besar kelompok etnis yang berbicara bahasa Turkik yang mencakup banyak kelompok lain seperti Kazakh, Kirgiz, Turkmen, dan Azerbaijan. Etnis Uighur umumnya menganut Islam Sunni, dan dalam kesehariannya, etnis Uighur berbicara dalam bahasa Uighur yang termasuk ke dalam bahasa Turki. Konflik yang terjadi terhadap etnis Muslim Uighur termasuk ke dalam minoritas suku asli karena mereka merupakan suku asli yang mendiami wilayah Xinjiang di China. Konflik etnis Uighur terjadi antara etnis Uighur dengan pemerintah di China. Penyebab adanya konflik antara pemerintah di China dengan etnis Uighur adalah karena China memiliki kebijakan yang bertujuan untuk menyatukan seluruh kelompok etnis di bawah ideologi komunis dan identitas Han di China. Etnis Uighur mendapat perlakuan diskriminasi di China karena mereka dianggap oleh pemerintah China sebagai ancaman terhadap kesatuan dan stabilitas negara oleh pemerintah China. Uighur dengan bahasa, agama Islam, dan budaya yang berbeda dipandang sebagai tantangan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, beberapa kelompok Uighur juga kerap terlibat dalam aksi kekerasan dan separatisme yang semakin memperkuat ketidaksukaan pemerintah China terhadap etnis Uighur karena dianggap oleh pemerintah China sebagai upaya untuk merusak integritas wilayah China, khususnya di Xinjiang. Konflik etnis Uighur dapat dikategorikan sebagai bagian dari mayoritas dominan karena melibatkan dominasi kelompok etnis Han yang merupakan mayoritas di China terhadap kelompok etnis Uighur yang merupakan minoritas. Dalam konteks ini, etnis Han yang lebih besar jumlahnya dan lebih dominan secara politik, budaya, dan ekonomi memiliki kekuatan untuk mengendalikan kebijakan negara dan memaksakan norma-norma budaya serta identitas mereka kepada kelompok-kelompok minoritas seperti etnis Uighur. Pemerintah China yang mayoritas anggotanya berasal dari etnis Han menganggap penyatuan negara dengan menghilangkan perbedaan etnis dan budaya sebagai prioritas utama untuk menciptakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, etnis Uighur yang memiliki bahasa, agama, dan budaya yang berbeda diperlakukan sebagai kelompok yang harus diintegrasikan atau bahkan ditekan agar tidak menentang kesatuan negara. Diskriminasi ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan antara mayoritas yang dominan dan minoritas yang terpinggirkan, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah China lebih mengutamakan homogenitas budaya dan politik di bawah dominasi etnis Han. Internasionalisasi konflik yang terjadi terkait dengan isu etnis Uighur merujuk pada proses di mana masalah yang awalnya bersifat lokal atau nasional, khususnya yang melibatkan hak asasi manusia dan perlakuan terhadap etnis Uighur di Xinjiang, China, menjadi perhatian global. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi situasi domestik di China, tetapi juga mencakup dimensi internasional, melibatkan negara-negara lain, organisasi internasional, serta aktor-aktor non-negara. Beberapa faktor yang menyebabkan internasionalisasi konflik ini antara lain adalah 1. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Banyak laporan dari organisasi hak asasi manusia dan media internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International yang mengungkapkan bahwa pemerintah China terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis terhadap etnis Uighur. Laporan tersebut termasuk dugaan pemaksaan kerja, penyiksaan, penghilangan paksa, dan bahkan pembantaian massal. Pengekangan terhadap kebebasan beragama seperti pembatasan ibadah dan penutupan masjid, serta kebijakan asimilasi budaya yang kemudian menjadi sorotan dunia internasional. Kedua, respon internasional. Banyak negara-negara dan organisasi internasional seperti PBB mengutuk tindakan China terhadap etnis Uighur. Beberapa negara seperti Amerika Serikat telah mengakui situasi ini sebagai genosida dan melakukan sanksi terhadap pejabat China terkait. Pemerintah Amerika Serikat juga memberlakukan larangan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, China.
Ketiga, diplomasi dan sanksi. Sanksi internasional yang dijatuhkan oleh beberapa negara terhadap China terkait perlakuan terhadap Uighur, termasuk pembatasan terhadap produk atau perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, serta pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi pejabat terkait. Sementara itu, China berusaha menanggapi tekanan internasional dengan memanfaatkan diplomasi, perang informasi, dan menggunakan kekuatan ekonomi untuk membujuk negara-negara lain agar tidak ikut campur dalam urusan di Xinjiang, China. Pemerintah China secara aktif membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur. Mereka mengklaim bahwa kebijakan yang diterapkan di Xinjiang seperti kamp pendidikan ulang adalah langkah-langkah untuk mencegah ekstremisme dan terorisme, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi kawasan tersebut. China juga sering mengkritik negara-negara yang mengangkat isu ini dengan tuduhan mencampuri urusan dalam negeri dan memanfaatkan isu ini untuk tujuan politik. Keempat, kampanye kesadaran global. Kampanye kesadaran global mengenai isu etnis Uighur telah dilakukan oleh berbagai organisasi non-pemerintah dan aktivis di seluruh dunia melalui beragam pendekatan. Salah satu cara utama adalah melalui kampanye media sosial di mana aktivis memanfaatkan platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook untuk menyebarkan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh komunitas Uighur di Xinjiang, China. Mereka sering menggunakan tagar seperti Free Uyghurs dan Uyghur Genocide untuk menarik perhatian global dan mendorong masyarakat untuk bertindak seperti menandatangani petisi. Kemudian, bagaimana konflik ini bisa menyebar? Yang pertama adalah laporan lembaga hak asasi manusia. Organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International secara rutin mengeluarkan laporan yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur. Laporan-laporan ini tidak hanya digunakan untuk menjangkau para pembuat kebijakan, tetapi juga disebarkan ke media internasional yang kemudian memperbesar sorotan masyarakat global terhadap masalah ini. Lembaga-lembaga ini juga berperan penting dalam menyediakan data dan bukti yang mendukung klaim tentang penindasan yang terjadi di Xinjiang yang memperkuat penyebaran isu di tingkat global. Yang kedua, pengaruh diplomatik dan politik internasional. Negara-negara dengan kepentingan hak asasi manusia dan demokrasi seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Uni Eropa mulai memanfaatkan isu Uighur sebagai bagian dari kritik terhadap kebijakan China. Mereka tidak hanya mengecam tindakan China secara verbal, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan Beijing melalui diplomasi dan sanksi ekonomi, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dan mendorong penyelidikan lebih lanjut tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Selain diplomasi, sanksi ekonomi menjadi alat penting dalam strategi ini. Amerika Serikat misalnya telah melakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, China, termasuk larangan impor barang-barang yang diduga dihasilkan dari kerja paksa. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan tekanan langsung kepada pemerintah China dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, serta untuk menunjukkan komitmen negara-negara tersebut terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pengungsi dan saksi mata. Para pengungsi Uighur yang berhasil melarikan diri dari China seringkali berbagi kisah mereka dengan media luar negeri yang kemudian dibagikan ke media sosial. Mereka menjadi saksi mata yang mengungkapkan kondisi di dalam kamp-kamp penahanan, praktek pemaksaan kerja, serta tekanan terhadap kebebasan beragama dan budaya. Yang keempat, pernyataan dan aksi dari pemerintah dan organisasi internasional. Negara-negara besar dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah membuat pernyataan resmi mengenai situasi etnis Uighur. Meski PBB belum bisa melakukan tindakan langsung terhadap China, banyak negara yang mengutuk kebijakan China di Xinjiang. Misalnya pada tahun 2021, Amerika Serikat secara resmi menyebut perlakuan terhadap Uighur sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian yang kelima, kampanye media dan aktivisme global. Aktivis dan kelompok hak asasi manusia secara aktif menggelar kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang penindasan etnis Uighur. Melalui protes, penggalangan dana, dan pemanfaatan berbagai platform komunikasi, beberapa tokoh terkenal seperti politisi dan pemimpin dunia juga mengangkat isu ini yang meningkatkan visibilitasnya di mata publik. Konflik antara etnis Uighur dengan pemerintah China belum sampai pada tahap integrasi yang positif, dalam artian penyatuan yang damai antara kelompok etnis Uighur dan pemerintah China. Namun sebaliknya, masalah ini lebih mencerminkan ketegangan yang terus berkembang antara upaya pemerintah untuk mengintegrasikan wilayah Xinjiang ke dalam kerangka negara China yang homogen dan penolakan dari etnis Uighur yang ingin mempertahankan identitas budaya, agama, dan bahasa mereka. Pemerintah China berusaha mengintegrasikan Uighur ke dalam budaya Han yang dominan dengan cara mengurangi perbedaan etnis dan budaya,
serta mengontrol praktik agama mereka. Kebijakan ini termasuk pembatasan kebebasan beragama, pemaksaan penggunaan bahasa Mandarin, dan migrasi massal orang Han ke Xinjiang. Bagi banyak Uighur, kebijakan ini lebih terasa sebagai penindasan daripada integrasi yang inklusif, karena mereka merasa hak-hak mereka terancam, identitas mereka dihapuskan, dan kebebasan mereka dibatasi. Sebaliknya, bagi pemerintah China, integrasi berarti menciptakan kesatuan negara yang lebih kuat dengan menghilangkan perbedaan etnis dan budaya. Namun, upaya ini seringkali berujung pada ketegangan yang lebih dalam dan konflik terbuka, di mana sebagian kelompok etnis Uighur merasa dipaksa untuk melepaskan tradisi mereka demi mengikuti norma budaya yang dominan. Konflik ini semakin diperburuk oleh tindakan represif seperti penahanan massal, pembatasan kebebasan, dan pengawasan yang ketat yang membuat tercapainya integrasi yang damai dan harmonis menjadi sangat sulit. Dengan demikian, konflik ini lebih mencerminkan perbedaan yang tidak terselesaikan antara kebijakan otoriter pemerintah China dan keinginan etnis Uighur untuk mempertahankan identitas dan kebebasan mereka daripada suatu integrasi yang saling menguntungkan. Baik, sampailah kita di penghujung pembahasan. Saya kira hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.